Baik, teman-teman, selamat datang di pertemuan ke-8 ya, materi Emerging Technology ya. Di sini kita membahas tentang Web Service and Database Handling ya, bagian pertama. Nanti ada kelanjutannya di minggu mendatang ya. Oke, eh, seperti biasa ya, em, database yang kita gunakan adalah database eksternal. Artinya database remote ya, artinya database yang posisinya atau lokasinya keberadaannya di luar aplikasi, di luar smartphone kita. Oke, jadi kita menggunakan sebagai contoh ya, kita bisa memakai MariaDB, SQL Server atau MySQL. Lalu database tersebut bisa diakses melalui perantara. Perantara yang biasa kita sebut sebagai web service ya, atau API endpoint. Dan bentuknya macam-macam ya. Kita bisa bikin menggunakan PHP ya atau Java atau yang lainnya. Oke. Dan perantara ini menjembatani antara aplikasi Anda dengan database dan prosesnya atau pengiriman datanya, tukar-tukaran datanya menggunakan bentuk JSON ya, bentuk data berbentuk JSON ya. Oke. Nah, nanti salah satu project yang harus dikerjakan di UAS itu adalah eh, aplikasi Flutter Anda harus bisa mengakses database yang eksternal tadi, ya, secara remote. Nah, tentu saja ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, kalian bisa mengakses menggunakan localhost ya, menggunakan lokal laptop sendiri. Teman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, mungkin bisa jadi memakan waktu untuk melakukan ini. Oke. Nah, satu, kalau Anda pakai emulator, ya, apalagi kalau database-nya di PC lokal atau laptop lokal, kita harus pakai gateway khusus, ya, IP address khusus untuk mengakses em, web service atau server di komputer lokal kita, 10022. Oke, nah seperti itu. Atau jika kita menggunakan device, ya, kita tidak pakai emulator, pakai device, maka memastikan bahwa device dan laptop Anda harus berada di jaringan yang sama, same network, agar bisa mengakses em, server yang ada di lokal komputer kalian. Oke. Dan kalau WiFi-nya berubah, ya, Anda em, connect ke WiFi yang berbeda, maka IP address-nya pun harus dirubah, ya. Jadi ini harus dilakukan setiap kali kalian pindah tempat atau pindah WiFi dan kalian kepengen ngetes di device. Nah, ini Anda harus gonta-ganti IP. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal, apa namanya, ada beberapa hal yang merepotkan. Oke. Nah, solusinya adalah supaya enak dan nyaman ya, more comfortable. Caranya adalah kita online-kan ya. Makanya di sini ada tulisannya onlining API. Artinya API yang kita buat itu kita online-kan sehingga bisa diakses melalui jaringan internet. Karena punya domain sendiri, punya IP address yang public, artinya kita tidak perlu selalu mengubah ya, tidak perlu selalu mengubah codingan kita, terutama coding IP address kita untuk mengakses API tersebut. Oke. Nah, khusus untuk mahasiswa Ubaya kita pinjemin ya, kita pinjemin hostingan gratis yang bisa dipakai untuk project ini. Ya, ini di di provide oleh Pak Daniel HP ya, untuk dipinjami dari servernya Pak Daniel HP yang bisa Anda akses di URL ini, ubaya.cloud. Nah, silakan dicoba ya. Dan untuk mengupload file-file kalian, kalian bisa menggunakan software WinSCP atau FileZilla dengan host yang ini, ya. Portnya adalah ini, oke. Username-nya adalah Flutter diikuti underscore NRP masing-masing ya. Kemudian passwordnya adalah Ubaya. Nah, nanti setelah akses Anda bisa mulai mengupload ya, mengupload file-file apa namanya, PHP atau web service kalian. Oke. Kemudian physical directory-nya adalah W, HTML, Flutter, slash NRP. Setiap orang punya masing-masing. Oke. Sebagai contoh, kalau kita punya web service bernama products.php, kita taruhnya di root seperti ini. Atau Anda bisa taruh di subfolder juga nggak masalah. Oke. Untuk database, setiap mahasiswa mendapatkan satu database yang bisa diakses dengan nama Flutter underscore NRP.
Catatan di sini kita tidak bisa membuat database baru ya. Cuman dikasih akses satu database dan bisa membuat berbagai macam table. Nah, untuk mengakses database ini, kalian bisa menggunakan phpMyAdmin yang disediakan di URL ini dengan username Flutter NRP, passwordnya sama-sama Ubaya. Dengan demikian, kalian bisa menggunakan koneksi seperti ini ya, koneksi di PHP untuk mengakses database tersebut. Nah, silakan dicoba, saya berikan waktu ya beberapa menit, kalian coba akses. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang tidak bisa akses, silakan berkabar ya, silakan mengabari kita.